gelombang demonstrasi masyarakat merebak di beberapa wilayah Iran. Aksi tersebut dimulai sejak Minggu 28 Desember 2025 setelah nilai mata uang Iran anjlok sampai titik terendah di sepanjang sejarah Iran. Percikan protes bermula dari aksi pemogokan oleh para pemilik toko di pasar Teheran. Pasalnya para pedagang turut merasakan dampak turunnya daya beli masyarakat. Bahkan salah satu pedagang menyebut menutup toko lebih menguntungkan daripada harus menjajakan dagangannya. Meski demikian, gelombang demonstrasi di Iran tidak hanya dipicu oleh turunnya mata uang semata. Ada masalah yang lebih kompleks, seperti tekanan ekonomi terhadap masyarakatnya. Pada Senin 29 Desember 2025, media oposisi pemerintah Iran menyebut, aksi protes bergulir bukan karena dorongan politik, melainkan karena adanya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kemudian aksi itu semakin membesar akibat fluktuasi mata uang Iran. Namun, seorang pedagang sepatu Iran, Morteza, menyebut protes yang digelar kali ini tidak dapat direduksi hanya pada masalah kebutuhan pokok saja. Morteza menyebut terpuruknya ekonomi Iran memicu ketakutan di kelas bawah serta menambah tekanan kepada kelas menengah di negara itu. Turunnya ekonomi Iran dinilai telah menghancurkan keluarga berpenghasilan rendah. Sementara kelas menengah merasakan kehidupan yang semakin terkikis meski sebelumnya telah memiliki gaji yang relatif stabil. Pasalnya, berdasarkan laporan ekonomi Iran menyebut inflasi telah mencapai titik 50%. Namun pemerintah hanya bisa menyanggupi kenaikan gaji sebesar 20% untuk pegawai negeri dan pensiunan. Sehingga tak heran jika warga Iran merasa khawatir akan terjadinya kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran. Bahkan menurut warga Iran, untuk sekadar membeli jajanan memiliki resiko terhadap finansialnya. Saking parahnya, warga Iran menggambarkan jajanan seharga 500.000 rial atau sekitar 5.000 rupiah sudah bisa dikatakan sebagai barang mewah. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian turut mengetahui adanya kemarahan masyarakat terhadap ekonomi Iran. Melalui media sosialnya, Pezeshkian mengaku terus memperhatikan kondisi mata pencaharian rakyatnya. Pezeshkian juga menyatakan telah menyiapkan solusi untuk melindungi daya beli masyarakat. Seperti dengan melakukan reformasi mendasar pada sistem moneter dan perbankan, Pezeshkian juga menyebut telah menginstruksikan jajaran menterinya untuk berdialog dengan perwakilan demonstran. Selain itu, Pezeshkian menerima pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Iran dan menunjuk mantan Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdul Nasir Hemati untuk mengisi posisi itu. Meski demikian, langkah Pezeshkian masih belum bisa meredam nyala aksi di berbagai wilayah Iran. Di tengah memanasnya situasi, Badan Intelijen Israel, Mossad, secara terbuka menyerukan warga Iran untuk melanjutkan aksi protes. Mossad bahkan mengeklaim tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mendukung para pengunjuk rasa langsung di lapangan. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan pasca pertemuan Trump dan Netanyahu, serta peringatan keras terhadap Iran terkait program nuklir dan rudalnya. Iran yang tidak mengakui keberadaan Israel telah lama menuduh negara itu melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklirnya serta membunuh para ilmuwan Iran. Teheran juga mendukung kelompok-kelompok militan di kawasan sebagai bagian dari apa yang disebut poros perlawanan. Kelompok tersebut mencakup Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina yang dalam 2 tahun terakhir terlibat perang besar dengan Israel. Konflik berkepanjangan itu turut memperburuk kondisi ekonomi dan politik domestik Iran.